warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya? Baik. Kok lemes pada puasa? Iya. Oh, pada puasa. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 4 mengenai cita-citaku. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah anak-anak di sini punya cita-cita semua? Punya. Ya, Mbak Salma cita-citanya apa? Mau jadi dokter, Bu. Iya, Mbak Risa. Jadi dokter hewan, Iya, Bu. dokter hewan, Mbak Rika. Polisi. Oh iya, jadi polisi. Oke, semua di sini punya cita-cita semua. Nah, usaha apa sih yang udah anak-anak lakukan untuk meraih cita-cita? Belajar, Bu. Rajin belajar, apalagi Berdoa. berdoa. Oke, jadi anak-anak untuk meraih cita-cita harus rajin belajar dan berdoa. Nah, sebelumnya Ibu memiliki gambar yang sudah ada di depan kalian. Nah, dari gambar tersebut, apa sih yang bisa kalian ceritakan? Dari gambarnya itu ada gambar satu orang. Terus di atasnya ada banyak cita-cita. Kira-kira gambarnya tentang apa? Cita-citanya banyak, Bu. Iya, citanya banyak. Ada apa aja? Polisi. Iya, polisi. Ada apa lagi? Penari. Pilot, iya, penari, Dokter. dokter, peternak. Nah, jadi satu orang itu punya cita-cita lebih dari Satu. Jadi anak-anak itu boleh memiliki cita-cita lebih dari Satu. Nah, cita-cita merupakan impian yang harus kalian wujudkan. Nah, cita-cita itu dapat muncul dengan aktivitas yang kalian sukai. Nah, agar kita lebih paham, kita boleh menyimak percakapan berikutnya. Nah, bisa dibaca yuk, siapa yang mau jadi Rika? Aku. Ya, yang mau jadi Fani. Aku. Dan yang mau jadi Vio. Yuk, silahkan dibaca. Dari Rika. Setelah melihat gambar yang ditayangkan oleh Bu Guru tadi, apakah kamu memiliki cita-cita lebih dari satu, Van? Aku menyukai olahraga berenang dan menari. Aku ingin menjadi atlet renang dan penari yang bagus seperti yang tampil di televisi itu, Rik. Bagaimana dengan movie? Wah, hebat jadi tadamu, Fani. Kalau aku suka rekreasi ke tempat wisata alam dan bersejarah seperti sungai, pantai, kebun raya, museum, dan candi. Aku ingin menjadi pemandu wisata seperti ayahku, Van. Kata ibu guru kita boleh memiliki lebih dari satu cita-cita. Cita-cita itu sesuai dengan apa yang kita sukai loh. Iya, betul sekali, Rika. Kita harus rajin belajar agar cita-cita kita dapat tercapai. Kalau cita-cita kamu apa, Rika? Aku ingin menjadi peternak sapi karena aku suka membantu memerah susu sapi bersama nenek di desa. Aku juga ingin menjadi guru seperti ibuku. Asik ya, kita memiliki banyak sekali cita-cita yang bermacam-macam. Semoga cita-cita kita akan terwujud dengan belajar yang rajin. Amin. Nah, Amin. terima kasih ya anak-anak sudah membaca percakapan tadi. Nah, dari percakapan tadi kira-kira ceritain tentang apa sih? Cita-citanya banyak, ya kan? Ada yang tadi Rika peternak, kemudian Vio jadi apa tadi? Penari. Penari, dan Fani ingin menjadi Pemandu pemandu wisata. wisata. Nah, cita-cita tadi kan berbeda setiap individu. Nah, setiap perbedaan setiap individu itu disebut dengan keberagaman. Nah, seperti halnya di Indonesia itu juga memiliki banyak sekali keberagaman. Ada keberagaman budaya, keberagaman suku, keberagaman ras, keberagaman bahasa, dan lain-lain. Nah, agar kita lebih memahami mengenai keberagaman, sekarang Ibu bagikan tabel yang nanti anak-anak isi. Nah, gimana sih cara isinya? Yang pertama, nanti masing-masing anak-anak itu menulis satu keberagaman yang ada di sekitarnya. Misalnya, Mbak Salma ayahnya dari suku Jawa, Mbak Rika menyukai tarian saman, Mbak Risa menyukai makanan bakpia. Nah, itu silakan ditulis di tabel. Ibu berikan waktu 1 menit, cukup? Cukup. Mulai. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, ya bisa dibacakan dulu dari Mbak Salma. Ayah saya dari Jogja. Ya, Mbak Risa? Saya suka pempek Palembang. Oh iya, pempek dari Palembang, betul Mbak Rika. Saya suka tari kecak.
Tari kecak dari mana? Bali. Ya, dari Bali. Nah, dari mengisi tabel yang sudah anak-anak isi itu merupakan keberagaman karena perbedaan setiap individu. Nah, keberagaman, dengan adanya keberagaman itu dapat memperkokoh rasa persatuan, kemudian dapat menambah wawasan kita dan dapat memperkaya budaya Indonesia. Kan kalau di Malaysia nggak ada budaya tari kecak, nggak ada makanan khas daerah yang banyak. Nah, itu merupakan salah satu keunikan budaya Indonesia. Nah, dari manfaat keberagaman tadi, sikap apa aja sih yang harus kita miliki dengan adanya perbedaan? Menghargai. Ya, menghargai apa Toleransi. lagi? Toleransi apa lagi? Menghormati. Saling menghormati dan yang lain-lain, dan tidak boleh membeda-bedakan Ma. Jadi kita harus saling bersama, kita harus saling membantu satu sama lain. Nah, sekarang dari berbagai keberagaman yang sudah dibacakan, yang sudah dituliskan oleh anak-anak, itu kita dapat kita cantumkan dalam sebuah puisi yang berjudul Indonesiaku. Bisa dilihat di laptop? Bisa, Bu. Ya, yang berjudul Indonesiaku. Ada yang mau membaca 3 baris aja? Siapa? Mbak Salma, yuk 3 baris, nanti Ibu bantu. Yang Indonesiaku, negeri elok penuh pesona, menebar istiadat bangsa, pusaka nenek moyang kita. Ya, dilanjutkan Mbak Risa, 3 baris. Memukau mata dunia, indah ragam budaya Indonesia, gemulai tarian daerahnya. Ya, Mbak Rika, 3 baris. Tangkasnya pencak silat, lugunya wayang golek, uniknya ukiran batik. Merdunya suara gamelan, itulah Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia, melestarikan budaya bangsa, warisan leluhur kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari puisi yang sudah anak-anak baca tadi, itu merupakan puisi mengenai Indonesia. Ya, dalam sebuah puisi itu terdapat 2 unsur, yaitu isi puisi dan amanat puisi. Isi puisi itu puisinya menjelaskan tentang apa, menceritakan tentang apa, sedangkan amanat puisi yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, dari puisi tadi itu mengenai apa sih ceritanya? Tentang apa? Ya. Budaya ada apa aja? Ada pencak Lah. terus ada wayang golek, Golek. ada apa lagi? Batik. Ya, batik. Nah, kemudian amanat apa sih, pesan apa yang ingin disampaikan? Kita harus apa? Harus bangga. Ya, harus Melestarikan bangga. budaya. Ya, harus melestarikan budaya Indonesia. Nah, tadi kan kita udah membaca mengenai puisi mengenai Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan berikan tugas. Anak-anak silahkan membuat puisi mengenai keberagaman yang ada di sekitar kalian. Misalnya ada bakpia, bagaimana menjelaskan tentang bakpia, atau misalnya ayahnya, keluarganya berasal dari suku yang berbeda-beda. Nah, silahkan dibuat puisi, oke? Ibu berikan waktu 1 menit. Ya, nanti Oke, Bu. terus dituliskan sama anak-anaknya ya. Ya, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Ada yang mau membacakan satu? Ibu bisa minta tolong? Mbak Saya. Salma, oke, silakan dibacakan, boleh? Duduk aja Mbak Salma. Oh iya. Bu, kebudayaan batik. Indonesia sungguh mempesona akan keanekaragaman budaya, tradisi, bahasa, adat hingga busananya. Ada satu yang unik, namanya batik. Beragam corak, warna cantik, sifatnya elok, menarik, dan karismatik. Aku bangga menggunakan batik, warisan budaya Indonesia, kita patut menjaganya. Ya, oke, terima kasih Mbak Salma. Nah, dari puisi yang sudah Mbak Salma bacakan menceritakan tentang apa? Tentang apa? Batik. Tentang batik. Kemudian pesan yang ingin disampaikan apa dari puisinya Mbak Salma? Harus menjaga. Ya, harus menjaga, harus melestarikan budaya. Ya. Nah, anak-anak yang lain sudah selesai menulis puisi? Sudah. Ya, boleh dikumpulkan. Nah, ini besok anak-anak silakan membawa pastel, kemudian dihias, dan besok kita tempelkan di papan Tulis. Oke. Nah, karena kita sudah mempelajari banyak sekali hari ini. Oke. Nah, hari ini kita belajar tentang apa tadi yang pertama? Tentang Cita-cita. Nah, kemudian belajar apa lagi? Budaya Tentang Indonesia. budaya, tentang keberagaman. Nah, puisi
puisi tadi, cita-cita mengenai puisi dan lain-lain. Puisi itu mengandung dua unsur, apa dan apa? Isi. Satunya Amanat. amanat. Oke, dengan adanya keberagaman kita harus saling Hargai. terus harus Toleransi. Oke, nah terima kasih anak-anak, hari ini sudah mengikuti pelajaran dengan luar biasa. Ibu berikan tugas LKPD yang akan dikerjakan di rumah dan besok dikumpulkan minggu depan ya. Siap. Dikerjakan, jangan lupa dikerjakan. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa digunakan dengan baik dan bermanfaat. Yuk, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dari Ibu cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.